Selamat datang pemirsa di kompetisi wirausaha Juragan Zaman Now Season 3 bersama saya Yohana Margareta. Dan pada hari ini ada 3 calon juragan yang akan mempresentasikan usaha mereka. Tapi sebelum itu saya akan sapa dulu panelis kita kali ini. Ada Bapak Reno Barak. Pak Reno, apa kabar? Dan juga ada Pak Irwan Musri. Pak Irwan, apa kabar? Ada Ibu Dian Ono, Ibu Dian. Dan ada Pak Rex Marindo. Halo Pak Rex. Ada Pak Sebastian Tonggelang yang merupakan founder Regal Capital and Brandami. Pak Sebastian, apa kabar? Nah, kali ini Pak Sebastian dan juga Ibu Dian seperti kompakan ya busananya. Boleh Pak Sebastian, boleh berdiri, dan Ibu Dian kita mau lihat ini janjian pakai busana apa ini? Pakai baju dari Maharani, salah satu peserta Juragan Zaman Now. Oke, baik, tepuk tangan. Terima kasih para panelis. Nah, itu tadi salah satu hasil karya dari peserta yang lolos menjadi 36 besar di Juragan Zaman Now Season 3 pemirsa. Nah, seperti apa kemudian karya kreatif dan juga usaha para peserta di episode kali ini? Langsung saja saya akan berikan kesempatan yang pertama kali ini untuk Coach Peter Shearer. Silahkan Coach. Terima kasih Kak Yohana. Persahabatan yang menghasilkan miliaran rupiah. Yang satu jago bisnis dan yang satunya lagi jago bikin produk. Dan maka jadilah produk bakso ikan ahan. Bakso yang terbuat dari ikan ekor kuning yang konon katanya nutrisinya sangat sehat dan juga membuat baksonya semakin kenyal. Seperti apa produknya dan bisnisnya? Mari kita sambut Chandra dan Hardi dari Bakso Ikan Ahan. Halo, kami dari Bakso Ikan Ahan, saya Chandra. Dan saya Hardi. Bakso Ikan Ahan kami rintis itu di tahun 2012. Dengan berfokus pada penyajian makanan berbahan dasar ikan yang sudah kami olah ke dalam bentuk bakso dan beberapa varian lainnya. Untuk ikan yang kami gunakan, kami menggunakan ikan jenis ekor kuning. Nah, saat ini kami akan masuk ikut Juragan Zaman Now supaya nanti bisnis kami bisa semakin berkembang dari masukan para mentor dan tentunya nanti akan dapat masukan insight-insight yang lainnya. Kami siap menjadi Juragan Zaman Now. Halo para panelis yang kami hormati, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari Bakso Ikan Ahan, saya adalah Chandra, seorang yang passionate di bidang bisnis F&B. Perkenalkan, nama saya Hardi. Saya seorang yang passionate di bidang ikan dan ada kemampuan untuk mengolah bahan dasar ikan menjadi makanan yang enak dan sehat untuk dapat dinikmati oleh semua kalangan. Untuk produk makanan yang kami sajikan, kami kemas ke dalam beberapa menu pilihan. Di antaranya yang seperti bisa panelis saat ini nikmati, yang terdiri dari isian beberapa varian bakso. Kemudian di outlet kami juga tersedia ada sup ikan, ada yummy, yang kue tiaw, bahkan ada fishbowl noodle. Setelah pandemi, bisnis kami itu mengalami kenaikan secara revenue sebesar 20% dan bahkan di tahun 2023 kita bisa kenaikan 60%. Kami juga melihat bahwa bisnis kami ini adalah merupakan bisnis yang profit, sehingga kami berpikir untuk bisa menciptakan kemitraan yang nantinya bisa kami sebarkan seluruh Indonesia. Secara SOP itu sangat simpel karena 80% dari bisnis kami itu dikerjakan di central kitchen dan 20%-nya itu ada di outlet. Para panelis, kami juga datang kemari sekalian mengajukan permohonan kami. Sebelum kami melonjak ke lebih tinggi lagi, tentunya kami membutuhkan support. Salah satunya adalah berupa pendanaan sebesar 3,5 miliar untuk digunakan. Yang pertama adalah kami ingin ekspansi outlet kami. Nah, nanti kita akan menggunakan budget tersebut sebesar 40%. Kemudian di marketing activity-nya, kita akan ikut exhibition franchise AFBC, kemudian beriklan juga di sosial media bahwa kita Bakso Ikan Ahan saat ini sudah ready untuk kemitraan. Kita juga akan melakukan upgrade terhadap dapur kami dan juga akan ada akuisisi bahan baku yang tentunya dibutuhkan pada saat kita menambah outlet. Baik, terima kasih. Nah, mana rasanya Pak Reno? Enak sekali sebetulnya. Terima kasih. Rasa yang klasik ya, mungkin yang nggak timeless lah.
Bisa dibilang sampai kapanpun ini bisa dimakan kapan saja dan enak menurut saya. Terima kasih. Sorry, supaya saya mengerti lebih dalam, ini hanya jual 3 menu. Bakso ikan idola, ya mie yamin, Yummy, Yamin. sama sop ikan. Sop udah ikan. 3 itu aja. Iya, tapi kalau untuk varian baksonya itu Pak Reno, itu dia di beberapa Dikemas ke dalam paket beberapa gitu. paket. Ini rasa yang sangat klasik dan timeless ya. Sampai kapanpun saya rasa ini bisa dianggap sebagai makanan enak. Dan satu kata kunci dari bakso Ahan ini tidak amis dan itu tidak gampang untuk mendapatkan kualitas seperti itu. Saya mesti nambah satu lagi baru bisa komen gitu. Oh gitu. Nambah satu. Maksud saya saking enaknya, ini enak sekali. Ini produk sangat enak. I think konsistensinya harus dijaga, terutama ikannya itu sendiri, rasanya atau mengolahnya. Dan the rest it's about business planning. Itu kira-kira dari saya. Baik, Terima kasih banyak, Mas. Saya soalnya biasanya bukan yang demen bakso ikan, Bakso ikan. tapi ini enak. Jadi selamat. Terima kasih, Pak. Ini ada juga nanti ada minat untuk jualan B2B dan mungkin juga frozen. Just pertanyaan Sebenarnya aja. itu bisa diakomodir Pak Basuki, cuman kita ngerasa bahwa itu udah di friend game. Jadi untuk saat ini memang fokus bisnis kami itu pengen ekspansi di outlet dulu Pak. Iya. Saya sebetulnya bukan penggemar bakso ikan. Jadi saya lihat ini ternyata baksonya lumayan enak. Oleh karena itu saya lihat mungkin ada bagusnya bila dia scale nggak cuma melalui restoran saja, tapi mungkin juga dibantu kepada restoran yang lain sehingga bisa menjual atau secara B2B produk ini. Gitu. Satu ini produk enak banget. Habis gua makanya belum bisa komen tadi, makan dulu masih. Jadi satu hal yang gua khawatir itu sustainability barangnya aja sebetulnya. Itu yang pertama. Yang kedua, secara growth sebenarnya ini interesting untuk dikembangkan. Dan yang ketiga, don't ever think to franchise the business. I think kalau kalian bilang tadi, oh it's simple, semua orang bisa ini. No. Franchise is not only about the product. Nanti konsistensi services, kebersihan, semua hal yang lu nggak bisa kontrol itu. Mungkin saya Terima kasih kasih masukannya, Pak. Masukannya, Ya, Pak. sebenarnya konsep mereka kalau tanpa bantuan dari para panelis memang mereka franchise karena keterbatasan dana. Karena itu mereka suggest 3,5 ini memang 3 outlet itu untuk mereka running sendiri. Sebenarnya kalau ngomongin pengembangan cabang ya, nggak harus franchise kok. Lu bisa ambil opsi untuk KSO misalnya, kerjasama operasi, kerjasama operasional. Jadi dengan produk seperti ini banyak investor yang tertarik misalnya untuk invest di satu outlet, gitu dia yang mendanai, kemudian kalian yang operation. Nah nanti baru bagi hasil di situ. Ya, saya lihat franchise itu membangun fundamentalnya cukup kompleks dan sulit. Ya, nah Ahan ini belum punya pengalaman. Dan selain di sisi lain, pengembangan dengan cabang sendiri itu juga menarik sebetulnya. Satu opsi di mana mereka bisa jalankan ini selama berapa tahun ke belakang dengan 3 cabang sendiri. Jadi itu udah bisnis model yang tepat sebetulnya untuk jalanin cabang sendiri. Ini enak banget, saya juga diam aja karena ini enak banget. Dan real challenge-nya apa sih gitu. Karena sebetulnya kan sudah berjalan, profit juga aman, semua juga jalan gitu. Lebih ke nggak ada masalah, bukan nggak ada masalah ya. Lebih ingin mengembangkan kan. Tapi di sini ada tulisan bahwa challenge-nya satu perlu extra effort untuk dapat mengedukasi market tentang produk bakso ikan ekor kuning. Yang kedua kesulitan mendapatkan sertifikasi halal. Nah itu saya mau tanya, karena sebetulnya menurut saya ini bukan challenge. Yang pertama seharusnya kan untuk sertifikasi halal itu nggak mesti kok. Banyak yang PRT juga punya sertifikasi halal. Dan menurut saya untuk produk ini cukup penting punya sertifikasi itu. Karena lebih banyak lagi orang yang lebih safe dan pengen makan ini gitu kan. Menurut saya itu harus di-pursue, bukan sebuah challenge, itu sebuah to-do list. Yang kedua, itu juga balik lagi nih, menurut saya bukan challenge untuk mengedukasi market tentang produk bakso ikan ekor kuning. Saya nggak peduli ini ikannya apa, karena rasanya enak. So, I don't think people should really know ini bahannya apa gitu. Yang tahu adalah ini sehat, enak,
ikannya real, bukan kebanyakan tepung, itu udah cukup sebetulnya. Jadi I don't think you should waste time untuk mengedukasi market soal ikan ekor kuning. Jadi yang ada menurut saya yang ada di mata konsumen adalah ini enak, real fish, that's it gitu. Oke. Challenge-nya sebetulnya yang pengen saya tanya sebetulnya tadi adalah apa sih poin utamanya yang menghambat mereka untuk scale up? Apakah pembiayaan, apakah bisnis modelnya, apakah dari segi produksi dan operasional? Karena itu sebetulnya harus mereka identifikasi dengan baik gitu. Baik, waktu habis panelis, terima kasih dan juga tepuk tangan untuk peserta pertama, terima kasih presentasinya. Dan pemirsa, kita masih akan mendengarkan dan juga melihat seperti apa nanti penampilan karya usaha dan karya kreatif dari peserta selanjutnya. Namun kita akan jeda dulu, sesaat lagi Juragan Zaman Now Season 3 masih akan kembali saatnya UMKM naik kelas. Wah, akhirnya kita lega banget ya udah Iya, sudah selesai dari presentasi. Iya. Yang awalnya maju itu sempat nervous ya Bang. Sempat nervous, tapi untungnya di sana itu tuh para panelis itu baik-baik semuanya, jadi kasih kita juga banyak insight. Akhirnya kita bisa jadi kayak tenang dan ngerasa hobi. Saya rasa dengan presentasi yang tadi, produk yang oke, potensi bisnis yang besar, brand yang sudah sangat matang, saya cukup yakin kalau bakso ikan ahan ini bisa jadi terjuragan untuk episode kali ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.